Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi ibu dari Majelis Taklim Kampung Pinang yang hari ini sudah menyambut kedatangan dari kami Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh dengan suara merdunya. Alhamdulillah. Yang kami muliakan ibu-ibu Majelis Taklim sekota Banda Aceh dari segala penjuru kampung. Kita dikatakan diiming-imingi dengan surga itu luar biasa. Makanya di dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Karena ternyata jannatin 'arduhas samawati wal ardh, surga itu seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan oleh Allah untuk siapa, Bu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama dari orang bertakwa adalah dia bersegera melaksanakan syariatnya Allah. Sami'na wa ata'na. Begitu dapat dalil menutup aurat. Itu diturunkan pada malam hari. Ayat tersebut Allah turunkan kepada kita, Bu ya, itu waktunya bukan pagi, bukan siang, tapi malam hari. Ketika turun perintah Allah tentang wajib menutup aurat, pakai khimar, ini namanya khimar, menutup dada, itu adalah malam hari. Maka para sahabat langsung pulang ke rumahnya, langsung dia bilang sama istri-istri dan anak-anak perempuannya untuk menutupkan auratnya. Itu malam hari. Dan mereka karena gak punya kain, mereka menarik gorden-gorden mereka dan langsung menutup aurat mereka. Sebegitu cepatnya mereka itu menerima syariatnya Allah. Gak tunggu besok pagi pergi pasar dulu, jahit baju dulu, beli kain dulu. Enggak, Bu. Mereka langsung tarik gorden, langsung dia balut ke kepalanya untuk menutup auratnya. Sebegitunya mereka itu, para sahabiah dulu, ketika turun dalil maka mereka langsung melaksanakannya. Kemudian, Bu, ketika lagi perintah Allah turun, ketika arah kiblat itu berubah. Ibu tahu tentang kisah arah kiblat berubah? Dulu kiblat kita yang pertama itu di mana, Bu? Nah, Ibu mau tahu. Untuk ketemu saya hari ini, Bu. Kiblat kita pertama di mana, Bu? Masjidil Aqsa di Palestina. Di situ kiblat kita pertama. Makanya Palestina itu jangan pernah kasih ke orang, Bu. Masjidil Aqsa itu jangan pernah lepaskan ke orang kafir. Karena itu adalah kiblat kita pertama. Kita itu sekarang sedang berada di dunia. Digambarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, dunia itu tempat kita bercocok tanam. Ya, apa enggak, Bu? Iya. Nantinya kita akan panen kapan, Bu? Setelah mati. Ini sebenarnya kita sedang mati. Kehidupan sebenarnya adalah setelah mati. Kita ini sekarang sedang mati, Bu. Ibu setiap malam mati. Saya juga mati setiap malam. Tapi hidup balik. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Makanya baca doa kan, Bu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau terbalik boleh juga. Bismika Allahumma wa amut wa ahya. Ada juga begitu. Terserahlah bagaimana versinya. Tapi bagaimanapun kita itu sebenarnya adalah sekarang pada posisi mati. Kehidupan yang sebenarnya adalah setelah mati. Beda sama orang kafir. Orang kafir itu celakanya dia setelah mati. Di dunia ini memang surganya mereka. Makanya pantas kalau ibu lihat kenapa orang kafir itu kaya-kaya, ya memang surganya di sini. Nanti, Bu, kalau ibu dikasih senang-senang kali di dunia ini susah ibu bertanggungjawabkannya. Bukannya kita pengennya masuk surga cepat-cepat. Matahari udah segini ngantri gitu, lama kali. Tiba-tiba banyak pertanggungjawaban kita kan lama itu ya, Bu ya. Nah, tadi ketika ciri yang kedua adalah merindukan surga dan mempersiapkan diri ke sana. Sekarang pertanyaannya, Bu, apa yang sudah kita persiapkan untuk kampung halaman kita? Udah cukup kalau saya tanya, Ibu kalau masih sekarang sudah siap?
Sudah siap mati sekarang? Jawabannya dua Bu. Kalau sudah siap, sudah apa belum gitu? Sudah siap atau belum? Belum. Nah kalau belum, kenapa masih mengejar dunia? Ada satu pepatah ulama, bukan pepatah saya bilang, nasihat ulama yang saya pegang sampai sekarang. Seorang ulama itu berpesan, kalau kita mengejar dunia, ya Bu ya, itu pasti nggak dapat. Kalaupun dapat, pasti nggak banyak. Kalaupun banyak, pasti nggak lama. Ya Bu ya. Kalaupun lama, pasti nggak puas. Kalau dunia, karena dunia itu ibarat bayangan Bu. Ibu kejarlah bayangan ibu sampai dapat. Nggak akan dapat ibu kejar bayangan ibu. Dunia itu kalau dikejar pasti nggak dapat. Kalaupun dapat pasti nggak banyak. Kalaupun banyak pasti nggak puas. Kalaupun puas pasti nggak akan lama dia. Ibu kejar karir dapat karir ibu. Ibu kejar harta dapat. Tapi nggak ada jaminan harta ibu itu bakal kekal selamanya di tangan ibu. Setuju enggak? Itu pesan dari seorang ulama. Saya pegang paling sampai sekarang. Tapi kalau ibu-ibu mengejar akhirat, kalau kita mengejar akhirat pasti dapat. Kalaupun dapat pasti banyak. Kalau sudah banyak pasti puas. Kalau sudah puas pasti abadi selama-lamanya. Itu akhirat. Makanya ada ulama lain mengatakan kalau memang kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Kenapa Bu? Arti dari pepatah ini kenapa? Kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Karena yang kita kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah sayang sama kita, Allah sudah ridho sama dia, apa yang gak dikasih sama Allah Bu? Semua dikasih sama Allah. Kalaupun tidak dikasih, itu pasti bukan yang terbaik untuk kita. Karena Allah selalu mentakdirkan apapun yang terbaik, bukan yang gak terbaik untuk kita Bu. Kalau kita gak dapat apa yang ibu doakan, ibu gak dapat, pasti doa ibu itu gak baik untuk ibu, makanya Allah gak kasih. Ya Bu, ya Allah kasihlah aku mobil yang mewah, ya Allah kayak Hotman Paris. Gak dikasih sama Allah. Kenapa Bu? Bisa jadi dia sama mobil Bu, ibu sibuk ngelak-ngelak mobil tiap pagi. Salat subuh gak ada, salat duha gak ada, zikir apa lagi? Makanya nggak dikasih sama Allah. Tapi Bu, yakinlah setiap kali kita berdoa itu nggak ada rugi doanya kita Bu. Kenapa? Doa ketika tidak dikabulkan itu menjadi tabungan sebelah kanan. Ibu banyak-banyak aja berdoa, walaupun nggak dikabulkan itu berarti yang tidak terbaik untuk kita. Yang pertama, yang kedua, doa yang tidak dikabulkan akan menjadi pahala untuk tabungan sebelah kanan. Jadi nggak rugi baca doa, Bu ya. Jadi yang kedua ciri dari orang bertakwa adalah merindukan surga dan mempersiapkan diri untuk menuju ke surga. Yang ketiga, ciri-ciri dari orang bertakwa, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudahkah kita berlomba dalam kebaikan saat ini Bu? Ataukah sudah kita berlomba untuk hal dunia saat ini? Lihat sebelah tetangga sebelah beli kulkasnya bisa dibuka kayak lemari. Wow, luar biasa itu. Lebih gede daripada lemari. Pokoknya besok beli juga yang 3 pintu kalau bisa. Lihat tetangga beli motor baru misalnya. Ini berlomba-lomba dalam hal dunia ya Bu. Lihat tetangga bikin arisan ya Bu ya, naik mobil baru, emasnya dari 2 jadi 4 jadi 6. Dia 6, kenapa saya nggak bisa? Dia naik mobil, kenapa saya nggak bisa naik mobil? Nah ini udah terbalik. Perintah Allah dan Rasulnya berlomba itu dalam hal apa Bu? Dalam hal kebaikan. Kalau mau bahagia Bu, berlombalah dalam hal kebaikan. Dia bisa puasa Jumat, Senin, Kamis, kok saya nggak bisa? Sama-sama makan nasi kita, sama-sama punya 2 kaki, punya 2 tangan, 1 mulut, 2 mata, 1 hidung. Ada yang 2 hidungnya Bu? Nggak ada Bu ya? Sama kita, tapi kenapa dia bisa saya nggak bisa ibadah lebih? Itu nggak apa-apa. Berlomba dalam hal kebaikan malah menjadikan kita hamba-hamba yang berbahagia. Ya, dengki, iri dalam hal ibadah itu malah membawa kita
semakin bersemangat beribadahnya. Jangan kayak kita tuh, Allah ngapain pergi ngaji, bapak itu aja yang ibu itu aja yang jauh lebih tua dari saya nggak pergi ngaji, saya nggak apa. Ibu tuh aja yang lebih tua dari saya aja nggak mau puasa, padahal udah bawa tanah. Saya ngapain? Saya masih jauh bawa tanahnya. Nah, dalam hal-hal kayak gini nggak boleh. Justru dalam hal ibadah yang kita itu boleh saling cemburu. Kenapa dia bisa ibadahnya lebih, kenapa saya nggak bisa? Jadi berlomba dalam hal kebaikan. Ya Bu ya, jangan pula buat lomba-lombanya dalam hal apa Bu? Ya Allah tahu ya, buat innamal a'malu binniyat. Ya Allah tahu niat apa yang terbaik di dalam hati kita tuh, Allah tahu. Kalau misalnya ada tetangga yang sedekahnya misalnya luar biasa untuk majelis taklim, ibu kasih nampak mau kasih lebih juga, itu bukan nilainya. Berlomba dalam kebaikan itu namanya. Itu namanya riya. Nah, beda konteks. Kalau kita niatnya untuk memamerkan kebaikan kita, berarti jatuhnya kepada sombong dan riya. Ya, jadi karakteristik yang ketiga adalah berlomba dalam kebaikan, atau istilahnya fastabiqul khairat. Lanjut lagi kita Bu, kalau kita berbicara tentang berbuat baik, apa istilah untuk orang-orang yang berbuat baik? Dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang berbuat baik itu istilahnya apa Bu? Muhsinin. Orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, itu namanya muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Di dalam surah Yunus ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bu, ada satu kisah orang-orang dalam neraka itu Bu, minta satu tetes air dari surga kepada orang-orang yang sudah masuk surga. Jadi penghuni neraka itu saking disiksanya luar biasa sama Allah, dia minta hanya satu tetes aja pun boleh lah dari surga itu. Apa kata penghuni surga Bu? Kalian memang gak layak di sini, karena selama kalian di dunia kalian kemana aja? Kalian kufur terhadap perintahnya Allah. Dan yang ngomong ini adalah orang-orang yang berbuat baik selama di dunia, yang setiap hari ketika dia berbuat baik dia dicemooh, dia diejek. Rajin kali ibu tuh pergi ngaji, anaknya aja nggak diurus misalnya gitu. Diejek ya Bu ya, diejek nggak apa-apa Bu, nanti kita balas ejek ya. Orang neraka itu minta Bu, sedikit aja airnya, tetes boleh juga gitu. Apa kata penghuni surga? Nggak bisa. Kalian selama di dunia itu kalian ingkar dan kafir kepada, kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Itu tadi jawaban orang-orang yang berbuat baik ketika dia di surga. Maka dikatakan lagi Bu, takwa adalah cita-citanya seluruh kaum muslimin. Ibu-ibu pengen nggak masuk cuma ya udahlah sekedarnya aja jadi orang beriman juga apa-apa, pengen gitu? Enggak lah, kalau bisa lebih tinggi kenapa juga ambil yang kecil? Karena kan golongan untuk masuk menjadi bertakwa itu kan berfase ya Bu. Yang pertama muslim, naik tingkatan sedikit mukmin, ya Bu. Naik lagi tingkatan sedikit muhsin, naik lagi tingkatan paling atas muttaqin. Ada banyak versi, tapi banyak versi itu tetap sama kesimpulannya, muttaqin adalah golongan yang paling atas. Level orang-orang Islam itu Bu memang masuk surga sesuai dengan amalannya di dunia, tapi ketika dia sudah tergolong orang-orang muttaqin, dia tergolong orang-orang VVIP. Ibu kalau naik pesawat, naik kalau kelas VVIP gimana Bu? Oh luar biasa ekonomi ya lah Bu ya, kayak naik angkot ya Bu ya. Naik pesawat ekonomi, lihat sayapnya sebelah tuh udah kerepek-kerepek kayak mau sakaratul maut kita nih, nyampe nggak ke bandar. Tapi kalau naik yang Garuda VVIP itu gimana Bu? Kayak tidur nggak nyampe. Kalau misal dari Indonesia ke Arab Saudi nggak terasa ya Bu ya. Ada bantalnya, ada selimutnya, ada makanannya, di kusuknya ya Bu ya, pakai kursinya kusuk-kusuk VVIP. Nah, golongan yang paling tinggi dari orang-orang muslim itu adalah golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu jangan bercita-cita cuma jadi orang beriman aja, bercita-citalah jadi orang muttaqin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita ibu. Dengan kita bersungguh-sungguh
bercita-cita untuk menjadi orang yang muttaqin, kita akan mengarahkan perilaku kita kepada perilaku bertakwa. Tadi yang orang bertakwa itu yang pertama, dia nggak pilih-pilih syariat, dia bersegera melaksanakan syariat. Yang kedua, dia merindukan surga, melakukan aktivitas menuju ke sana. Yang ketiga, berlomba dalam hal kebaikan. Ya, Bu, jadi orang-orang bertakwa itu kalau bicara tentang takwa itu memang perlu hal serius itu, karena itu cita-cita. Kalau orang bercita-cita, anak-anak Bu, kalau anak-anak cita-cita jadi dokter pasti dia sungguh-sungguh ya Bu, belajar, beli buku sampai lulus ujian gitu ya Bu ya. Segala macam cara dia buat supaya dia bisa mencapai cita-citanya. Nah, kita juga seperti itu, harus bisa serius untuk mencapai cita-cita kita. Cukuplah Bu, kematian itu menjadi nasihat terbaik bagi kita. Satu persatu pelajaran tentang kematian itu kita dapat. Kalau ibu-ibu pergi takziah kepada keluarga orang yang meninggal itu pasti ibu dapat ya tausiah-tausiah tentang kematian. Ya Bu ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kagum Allah si Bulan, binti Bulan, bin Bulan. Ya, kita juga akan menyusul dan lain sebagainya. Baru-baru ini juga anak seorang ulama juga masih muda juga dipanggil sama Allah. Jadi Bu, mati itu cukup bisa menjadi nasihat untuk kita, nggak boleh lama-lama lagi menunda-nunda kebaikan. Bu, mati itu bukan nomor antri, tapi nomor cabut. Ibu main julu-julu cabut nomor kan? Ya kan Bu ya? Nggak ada antri kan? Nah, kematian juga begitu. Kalau kematian itu nomornya antri, bisa jadi yang paling tua, usianya paling duluan meninggal. Tapi kan enggak, ada anak yang masih di dalam perut meninggal. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua, umurnya sudah 100 tahun lebih, kok nggak meninggal-meninggal. Ada anak baru lahir langsung meninggal. Kok ada ibu-ibu yang sakitnya lama sekali, kok nggak meninggal-meninggal. Ya Bu ya, karena kematian itu misterius. Dia nomornya nomor cabut, bukan nomor antri. Yang duluan dipanggil itu nggak ada. Kalau kita lihat kematian itu Bu, kata Nabi, cukup menjadi nasihat terbaik dalam hidup kita. Bicara tentang mati itu luar biasa. Dan orang-orang bertakwa itu selalu takut ya dengan kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati itu nggak bisa minta balik ke dunia, itu nggak bisa. 1 menit aja ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia untuk tobat, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah habis masa perjuangannya di dunia, sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi kita akan berbicara tentang takwa ya Bu. Takwa di sini ada 3 nih dimensinya. Kalau ibu pengen menjadi orang yang bertakwa, ibu harus bisa berkepribadian mengikuti 3 pola ini. Yang pertama, ibu harus beriman. Iman, akidah. Kalau bicara tentang iman, itu berbicara tentang akidah. Rukun iman ada berapa Bu? Ada 6. Dari mulai beriman kepada Allah sampai beriman kepada yaumil akhir. Itu satu persatu harus dipretelin. Iman itu berbicara tentang akidah. Kalau kita lihat sekarang Bu, anak-anak muda generasi kita itu hancur kehidupannya karena apa? Karena akidahnya lemah. Akidahnya lemah karena apa? Karena dilemahkan. Dilemahkan. Kalau ditanya Bu, hampir ya, kalau ditanya 10 anak muda, 9 pasti menjawab ketika ditanya apa orientasi hidupmu, pasti dari 10 yang kita tanya 9 pasti pengen sukses dunia. Jarang ada yang bilang sukses akhirat, jarang. Anak muda kalau ditanya, dari 10 anak muda, kalau ibu-ibu ya wajar lah Bu, karena Al-Quran dikatakan umur 40 tahun ke atas, kata Allah dalam